tertarik dengan hal-hal yang bersifat ornamen-ornamen tradisional gitu ya. Dia memang seorang pekerja keras ya. Jadi waktu dia mendesain ini sampai emosinya terbawa gitu ya. Tentu saja ada konflik ya, karena dia sebagai seorang Kristen mendesain masjid tentu ada ya. Tapi itu tidak mengurangi ya. Saya rasa itu kecintaan pada profesi, kecintaan pada bangsa ini dan negara ini, juga pada saudara-saudara muslimnya ya, juga pada Soekarno mungkin ya. Jadi dia merasa mungkin dia harus berbuat supaya dia bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi mungkin percaya diri yang sangat berlebihan ya, dengan punya posisi sikap bahwa mungkin hanya dia yang bisa memberi. Sangat hati-hati ini juga, kehati-hatian itu karena juga ada di dalam kata Allah tadi itu. Innallaha yuhibbu rifqa min amri kulihi. Jadi kita itu di dalam khusus dalam berinovasi itu harus dengan kehati-hatian. Karena kalau kita hati-hati itu Allah cinta kepada hamba-hambanya yang selalu hati-hati di dalam melakukan sesuatu. Makanya saya itu ya itu sedapat mungkin jangan mengubah, hanya dipoles, kecuali kalau ada material yang rusak itu baru diganti ya, selama masih utuh hanya dipoles saja. Nah ini mengincangkan seperti itu. Tapi ketika saya observasi keliling ya di dalam, kok nuansanya tidak seperti nuansa masjid ya, seperti itu. Karena memang minim ornamen, ya, ada ornamen yang Islamik, ornamental, ya, ada. Kok tidak seperti masuk sebuah masjid? Padahal saya itu sudah masuk di berbagai masjid di negara-negara Islam, tidak ada yang interiornya itu seperti Istiqlal seperti ini. Mihrabnya saja nggak kelihatan, nggak mencerminkan itu mihrab sebuah masjid. Kolom-kolomnya juga nggak mencerminkan kolom sebuah masjid, gitu. Sehingga juga ada beberapa jamaah yang memberikan masukan ketika sholat itu karena tidak merasakan sholat ya di dalam sebuah masjid ini, hanya karena menoleh kanan kiri depan belakang itu tidak ada cerminan ornamen yang mencitrakan bahwa itu masjid. Itu kita membaca firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 149. Dimanapun kamu berada, ya, atau kalau kamu itu mau sholat, masuk ke dalam masjid, hadapkanlah wajahmu itu di Masjidil Haram. Nah, yang mewakili orientasi Masjidil Haram di masjid itu adalah mihrab. Karena mihrab itu tempatnya imam di sana. Cagar budaya peringkat nasional, gitu, supaya lebih jelas, karena cagar budaya itu ada 3 peringkat, peringkat kota dan kabupaten, peringkat provinsi, dan kemudian peringkat nasional. Prasyaratnya agak berbeda. Masjid Istiqlal sudah peringkat nasional dan itu memenuhi beberapa prasyarat. Kalau saya sebutkan tanpa harus share screen, sebagai cagar budaya nasional ini boleh pilih salah satu, tapi Istiqlal memenuhi beberapa di antaranya. Satu, ia merupakan wujud kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, ia atau bangunan itu merupakan karya adiluhung dan kekhasan budaya bangsa. Yang ketiga, cagar budaya ini sangat langka, unik, dan sedikit jumlahnya di Indonesia. Dan itu diikuti. Dia kan nggak sekedar dibuat aturan cagar budaya begitu saja, gitu ya. Jadi saya tadi melihat bagaimana Pak Munici menjelaskan sedikit sekali wah-wah. Saya kira saya hargai itu. Pak Satrio juga mempresentasikan sampai kepada elemen-elemen yang banyak didiskusikan di media sosial dengan mencoba mengikuti pakem atau kelaziman pemugaran dengan konsep reversible.
Jadi kalau setiap saat mau dibuka bisa dan kembali pada aslinya gitu. Someday saya akan menantang tuh Pak Satrio dan kontraktornya. Kalau memang betul kembalikan aja pada aslinya. Karena tadi alasannya kekurangan waktu gitu ya. Saya kira kita bisa kejar itu. Tapi oke.